Lebih dari 2 juta orang di Indonesia telah terjangkit wabah COVID-19. Senin, 21 Juni 2021, Indonesia juga kembali memecah rekor kasus COVID-19 harian tertinggi sejak awal pandemi. Dari 12.906 kasus baru harian pada 19 Juni terus meningkat 13.737 kasus pada 20 Juni dan 14.536 kasus tercatat pada 21 Juni kemarin menjadi penambahan kasus harian tertinggi, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 14.518 kasus pada 30 Januari 2021 lalu. Positivity rate atau rasio tes positif COVID-19 dengan tes usap PCR juga masih berada di angka 41,1%. Itu artinya dari 10 orang yang menjalani tes PCR, 4 diantaranya positif COVID-19. Tren kenaikan kasus sejak sepekan terakhir melonjak begitu drastis, bahkan lebih mengerikan dibanding tahun lalu. Untuk mencapai angka 1 juta kasus, Indonesia membutuhkan waktu 330 hari. Namun baru 147 hari berlalu, Indonesia sudah mencapai 1 juta kasus lagi untuk kedua kalinya. Indonesia juga menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mencatatkan 2 juta kasus COVID-19 dan yang ketiga di Asia setelah India dan Iran. Lonjakan kasus ini pun membuat fasilitas kesehatan semakin tercekik, tak bisa menampung pasien yang terus mengalir. Belum lagi, tak sedikit tenaga kesehatan yang ikut terinfeksi COVID-19. Di tengah kondisi mengkhawatirkan ini, pemerintah pun mengambil sikap. Rapat terbatas secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 21 Juni kemarin memutuskan pemerintah akan memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di aturan baru yang berlaku mulai 22 Juni hingga 5 Juli ini, perkantoran di zona merah wajib menerapkan minimal 75% work from home, sementara di zona non-merah minimal 50% work from home dan berlaku sistem giliran. Sekolah di zona merah wajib 100% daring atau online, sementara di zona lainnya maksimal 25%, maksimal 2 kali seminggu dan 2 jam per hari. Tempat ibadah di zona merah ditutup dan di zona lain maksimal 50% kapasitas. Sementara kegiatan seni budaya dan taman objek wisata serta fasilitas umum di zona merah semuanya dilarang beroperasi. Sedangkan di zona lain diizinkan buka dengan maksimal 25% kapasitas. Di masa penguatan PPKM Mikro ini, seluruh acara hajatan ataupun syukuran yang bersifat kemasyarakatan dan melibatkan banyak orang di zona merah dilarang. Dan di zona lain hanya diizinkan maksimal 25% kapasitas tempat dan dilarang makan di tempat. Rapat atau seminar tatap muka di zona merah juga dilarang dan maksimal 25% kapasitas lokasi di zona lain. Kafe, restoran, dan warung masih tetap diizinkan beroperasi, tetapi hanya boleh makan dan minum di tempat atau dine-in maksimal 25% kapasitas. Jam operasional pun dibatasi hanya sampai pukul 20 malam. Namun Ketua DPR, Puan Maharani mendesak agar pemerintah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ya, kami meminta pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian COVID-19. Apakah kemudian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dapat menjadi salah satu cara untuk pengendalian penyebaran virus tersebut, ataupun bagaimana PPKM Mikro itu kemudian dapat diperketat karena hanya hal tersebut yang dapat mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Tak hanya Puan, para ahli epidemiologi hingga Ikatan Dokter Indonesia juga sebelumnya berharap pemerintah berani mengambil langkah yang lebih tegas, seperti karantina wilayah atau lockdown. Namun Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menjawab desakan-desakan itu. Nah, kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial ekonominya termasuk keamanan, ini juga akan implikasinya terlalu besar, maka secara kegiatan itu sudah dievaluasi, mulai dari PSBB dirubah dari PPKM Mikro, PPKM, kemudian sudah
hal yang ke-12 kali ini kita melakukan PPKM Mikro. Dan sampai dengan saat ini PPKM Mikro ini sudah terbukti sebenarnya efektif mengendalikan lonjakan kasus. Apapun aturan yang diterapkan, sebenarnya yang bisa mencegah penularan adalah kesadaran dari diri sendiri untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan menjauhi resiko penularan dalam setiap kesempatan. Tim Liputan, Kompas TV.